إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورعاني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. وقال أيضا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحن. Seruan ayyuhal muhibbun dan ayyuhal mumtahin adalah seruan kerinduan yang amat sangat pantas disematkan bagi orang-orang yang telah berhasil menumbuhkan kembali rasa cintanya kepada Rasul setelah melewati Maulidur Rasul. Ayyuhal muhibbun, wahai orang-orang yang mereka saling mencintai
yang saling berusaha untuk kemudian menguatkan satu sama lain dalam hujjah, berkasih sayang, bergandengan tangan untuk kemudian menjaga perasaan cinta yang benar di dalam hatinya, mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasul. Kemudian diingatkan, ayyuhal mumtahinun, jangan lupa, sedalam apapun cinta yang kita miliki, belum akan bisa teruji dan terbukti cinta itu, ayyuhal mumtahinun, sebelum kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun juga terkadang mereka menjadi ujian. Tidak lain adalah untuk saling menguatkan satu sama lain di antara kita. Sehingga jangan jadikan mereka sebagai batu sandungan untuk kemudian menjadikan kita jatuh, tersungkur dan putus dari istiqamah. Tapi jadikanlah ujian itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan derajat makom tingkatan dan cinta kita sampai kepada hakikat cinta kepada Rasul. Karena Rasul telah membangga-banggakan kita semua. Bahkan di depan para sahabatnya yang begitu dalam cintanya kepada Rasul, beliau pernah mengiklankan, mengumumkan, menceritakan tentang kita semua. Kita yang bukan siapa-siapanya, kita yang bukan apa-apanya, dikhabarkan oleh Rasul kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, aina ikhwani. Rasul mencari-cari di kerumunan orang-orang yang totalitas mencintainya, segala yang dibuat diikuti olehnya para sahabat. Tetapi Rasul mencari-cari, aina ikhwani, mana itu saudara-saudaraku. Sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang mana mereka berusaha untuk senantiasa menggembirakan Rasul, yang tidak berpikir panjang ketika ada yang disampaikan oleh Rasul dengan ketaatan yang benar, sami'na wa ata'na. Maka sahabat mengatakan, nahnu ihwanuka ya Rasulullah, kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul. Ternyata ketika para sahabat mengaku sebagai saudaranya Rasul di hadapan Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma minkum, bukan dari kalian, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Maka sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, wa ma ikhwanuka ya Rasulullah, lantas siapa itu yang engkau akui sebagai saudaramu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, alladzina yu'minuna bi wa lam yarani. Alladzina yu'minuna bi, orang yang berpegang teguh dan senantiasa istiqamah dalam keimanannya, wa lam yarani, sementara mereka tidak pernah mendengarkan suaraku, kata Rasul. Wa lam yarani, mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah duduk di dalam majelisku mendengarkan langsung wasiat-wasiatku. Dia hidup jauh dari zamanku, tetapi mereka berpegang teguh dengan keimanannya. Maka Rasul beritahu, mereka adalah saudara-saudara. Ahibai rahimakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Meski kita telah diakui oleh Rasul sebagai saudara-saudaranya di hadapan para sahabat, maka mari kita saling menjaga dalam cinta. Tetapi dalam penjagaan tersebut kita jangan lupa bahwasanya ujian pasti akan datang. Ujian untuk membuktikan hakikat cinta kepada Rasul itu akan datang. Dan jangan sampai kita
Dia beritahukan kepada Rasul. Dia jelaskan tentang keimanannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan ahabballahu taala wa ma ghairuh. Aku beriman kepada Allah, tetapi aku menafikan engkau Muhammad, tetapi tidak dengan engkau dan menyertakan engkau dalam kecintaanku kepada Allah. Aku cinta kepada Allah, tetapi aku tidak mencintaimu ya Muhammad. Orang-orang Yahudi di hadapan Rasul, mereka mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul, menuntun beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para mufassir menafsirkan Allah menjawab cara mencintai yang benar. Allah memberikan syarat cinta yang diterima di sisi Allah. Tidak cukup hanya dengan pengakuan saja untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya oleh Jibril alaihi salatu wasalam, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Maka telah disyaratkan, dan cinta itu hanya akan diterima di sisi Allah. Rasul diminta untuk kemudian menyampaikan, "Qul ya Rasulullah," katakanlah ya Rasulullah, bukan hanya kepada orang Yahudi yang telah datang di depan Rasul, tetapi orang yang mengaku cinta kepada Allah pun juga diserukan atas seruan yang sama. In kuntum tuhibbun Allah, jikalau benar-benar kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, bisyarti, maka disyaratkan cinta itu yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dengan syarat, tunaikan syaratnya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ikutilah apa yang telah aku buat. Karena semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berucap, bertutur, berbuat, melangkah, apa saja yang dilakukan oleh Rasul, in huwa illa wahyu yuha, melainkan semua adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bukan berdasarkan atas syahwatnya, bukan berdasarkan atas kehendaknya, dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disyaratkan cinta kepada Allah hanya akan diterima dengan sebab kita mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita dangkalkan makna ittiba itu hanya dengan sebatas melihat dalam kitab hadis, bahkan diberikan tanda petik sahih saja katanya, subhanallah. Padahal yang perlu kita ikuti dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, apa yang pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga dinukilkan, disyarah dan dimaktubkan dalam kitab-kitab hadis. Ini adalah satu bahagia bi'aufilin, dan ternyata ini yang jarang kemudian kita jadikan sebagai hadis dan hujjah dalam kehidupan kita. Bahwasanya perbuatannya Rasul, ampe-ampena nabitta, gaul-gaulna nabitta, itu juga adalah hadis yang mungkin kita tidak akan pernah dapatkan dalam kitab-kitab hadis, tetapi kita akan dapatkan dalam kitab-kitab sirah. Kita akan dapatkan dalam hayat sahabat apa yang dijelaskan oleh sahabat dalam akhlaknya. Perbuatan Rasul adalah sunnah, adalah jalan untuk membuktikan cinta kepadanya. Bi antakririyah, dan ini yang paling banyak menggelincirkan kebanyakan manusia.
Satu kasus, satu keadaan yang bahkan zaman itu Rasul masih hidup. Masalah itu diadukan kepada Rasul. Rasul tak pernah buat. Kemudian sahabat yang lain lihat. Tidak kemudian dia langsung tabrak. Dia katakan bid'ah, sesat, khurafat, neraka. Tidak. Tapi setelah dia lihat, maka kemudian dia melakukan takyin dan tabayyun, datang kepada Rasul. Dia tanyakan kepada Rasul tentang persoalan yang dia lihat dan tak pernah dibuat oleh Rasul. Wa yasqutu habibina sallallahu alaihi wasallam dzalika sunnatut takririyah. Ketika masalah itu diadukan kepada Rasul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam, membungkam, tidak berkomentar, tidak mengatakan bid'ah, padahal tidak dibuat oleh Rasul. Rasul masih ada, beliau diam saja. Maka diamnya Rasul menjadikan perbuatan yang dilakukan sahabat itu masuk dalam level sunnah. Inilah yang dikatakan sunnah an-takririyah. Sikap diamnya Rasul mengangkat perbuatan sahabat yang tak dibuat oleh Rasul dengan sebab diamnya menjadikan perbuatan itu sunnah. Dan ada satu sunnah, ada satu cinta yang hari ini masih ada di atas pikulan kita, di pundak kita, menjadi amanah kita semua. Kita hari ini menjadi pemegang amanah cinta itu. Anak keturunan kita sampai umat akhir zaman, yakni sunnah hammiyah. Sunnah yang pernah kemudian diamanahkan di atas pundaknya Rasul, sehingga beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya, seluruh kesenangan hidupnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam merelakan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan orang-orang yang hina. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan belum sempurna daripada sunnah itu diwariskan kepada para sahabat, keturunannya dan sebagainya, sampai kita hari ini sebenarnya pewaris cinta itu. Sunnah hammiyah adalah cita-cita baginda sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan dalam kerinduannya. Yang diinginkan adalah bagaimana setiap laki-laki balik mereka menjaga sholatnya berjamaah 5 waktu di masjid. Bagaimana setiap wanita-wanita menutup auratnya secara sempurna. Kita adalah pemikul amanah minimal kepada diri kita. Kita mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Maulidul Rasul kemarin menjadikan hakikat cinta itu meningkat dalam diri kita untuk kita buktikan setiap kita melangkah untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Maka kita katakan ini adalah pembuktian cinta kami kepadamu ya Allah, pembuktian cinta kami kepada Rasul untuk mewujudkan hammiyah, cita-cita yang agung dan mulia dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian kita tingkatkan cinta itu sehingga kita tidak akan pernah berpuas diri setelah kita menjadi orang saleh. Tidak puas diri dengan kesalehan individual, merasa sedih, tersayat hatinya, terluka perasaannya, bahkan kemudian berusaha juga untuk melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Rasul. Datang jumpa kepada umat, merayu mereka, membujuk mereka, mendekat mereka untuk sama-sama mewujudkan hammiyahnya Rasul, cintanya Rasul, hakikat cintanya Rasul, cita-citanya Rasul. Karena hanya dengan demikian Allah akan buat keputusan yang paling bijak di antara umat ini untuk mewujudkan kepemimpinan di antara umat ini. Kuncinya hanya satu saja. Ketika semua laki-laki balik telah menjaga salat fardunya berjamaah 5 waktu di masjid, maka insya Allah khilafah itu akan kemudian diberikan amanah oleh Allah kepada umat ini. Khilafah tidak akan datang dengan sebab kita mulai dari bawah, membuat tim sukses, membuat anggaran dasar rumah tangga dan sebagainya, tidak. Tetapi cukup dengan satu jalan, ajak umat, dekatkan mereka kepada masjid, jaga sholatnya, sehingga demikian keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak dijatuhkan kepada umat ini untuk memimpin umat ini sampai kepada puncak kejayaannya.
may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Ja'alahu Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون. Kalau di dalam berbagai kitab sirah kita bisa menemukan apa yang telah dilakukan oleh Rasul, rela memikul beban, dilecehkan, dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran binatang, bahkan lebih banyak lagi penganiayaan zahiran wa batinan yang telah dialami oleh Rasul. Kenapa beliau melakukan itu semua? Padahal beliau adalah Sayyidul Anbiya. Beliau adalah orang yang maksum, dosa-dosa yang terdahulu yang akan datang diampunkan oleh Allah, dijamin masuk ke dalam jannah. Semua itu dilakukan Rasul adalah untuk menunjukkan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita semua. Maka kita mewujudkan cinta kita kepada Rasul sehingga kita meninggal dalam keadaan berbekal hakikat cinta. Karena cinta itulah yang akan pertama kali nanti akan dipertanyakan ketika kita di alam barzakh. Seorang yang membawa hakikat cinta ketika berada di alam barzakh akan dimudahkan semua urusan-urusannya pada saat pertama kali. Belum ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang diberikan kepadanya. Maka ditunjukkanlah kepada seseorang tentang jasadnya Rasul, wajahnya Rasul, syirahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta fi hadzal rajul. Para malaikat bertanya, dinampakkan kepadanya tentang surahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat kamu? Apa yang telah engkau ketahui tentang laki-laki ini? Maka orang yang rela menjalani hidupnya dihinakan, dicaci maki, dia akan kemudian mengatakan, hadza habibina, ini adalah kekasihku.
membuat aku tergila-gila untuk kemudian mengikutinya. Meski mungkin tak pantas untukku mengenakan janggut, mungkin tidak pantas bagiku untuk mengenakan imamah, tetapi karena cintamu telah mengalahkan segalanya dan aku siap menanggung malu. Hadza habibina sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kekasihku. Diperlihatkan jasadnya, diperlihatkan pakaiannya, diperlihatkan tubuhnya. Semakin tumbuh cinta itu, inilah kecintaanku, inilah kekasihku, yang dengan sebab pakaian ini aku telah dipermalukan, aku telah dilecehkan. Inilah kekasihku baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang akan menjawab nanti adalah wajah kita, yang akan menjawab adalah kepala kita, jasad kita, pakaian kita yang akan menjawabnya. Tapi kalau pengakuan hanya pengakuan cinta saja, sementara kita tidak mau berkorban untuk membuktikan hakikat cinta itu kepada Rasul, ketika ditanya, "Ma kunta fi hadzal rajul?" apa yang telah kamu lakukan kepada laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, "Hadza la adri ma huwa." Saya tak kenal siapa dia. Bagaimana mau kenal? Tidak ada pada dirinya, tidak ada pengorbanannya, tidak ada hakikat cinta itu. Cinta itulah yang akan menjadikan hakikat cinta dan menjawab cinta yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua. Kita mati masuk ke dalam barzakh membawa bukti cinta kepada Rasul. Ada Rasul lekat di wajah kita, ada Rasul lekat dalam hati kita, ada cinta yang kita membawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال نستغيث، يا حي يا قيوم يا بلع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وصل اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى